Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam kajian yang berikutnya, yaitu terkait dengan bahayanya berbohong, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita dihindarkan dari sifat-sifat, terutama sifat pembohong. Masyiral hadirun, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya jika kita menilai ya, atau kita menelisik kembali, ada beberapa anggota badan yang tentu banyak sekali dosanya. Karena di dalam kitab An-Nashihah Diniyah karangan Imam Sya'rani dinyatakan bahwasanya nanti itu dari jawareh kita, dari anggota tubuh itu yang paling berat hisabnya itu ini, mulut. Di mulut ini paling berat hisabnya itu nanti fil yaumil qiyamah. Bahkan mulut sampai protes, "Gusti, berat, kenapa kok berat sekali hisab saya?" Karena itu salah satunya adalah dari mulut itu timbullah pertumpahan darah. Karena dari mulutlah kita akan keluar ya hal-hal yang baik maupun hal-hal yang sampai tidak baik sekali. Termasuk salah satunya adalah berbohong. Sesuai dengan tema kita bahwa bahayanya berbohong. Mari kita simak baik-baik, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat pembohong. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwasanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as-shadiqin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Hei orang-orang yang beriman." Hei orang-orang yang beriman. Ya, jadi kalau kita mengaku iman, maka apa? Bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Jadi kita selaku manusia itu perlu ya untuk memilah dan memilih teman. Kalau mungkin panjenengan punya teman pedagang, ngapunten ya, pedagang ikan, ya tentu sedikit banyak akan berbau anyir, karena memang hubungannya dengan itu. Coba kalau kita berteman dengan atau berdekatan dengan orang-orang yang menjual parfum umpamanya, tentu panjenengan akan sedikit banyak ketularan berbau wangi. Nah, itulah pentingnya Gusti Allah menyarankan kepada kita bahwa ayo berteman dengan orang-orang yang siddiq. Karena bahaya sekali ya jika kita tidak atau kita punya teman yang berbohong. Di sini saya ringkas menjadi 7 bahayanya menjadi pembohong ya. Yang pertama ya, tentu ketika kita sering berbohong itu maka akan mendegradasi kepercayaan teman-teman kita. Contohnya ya, saya umpamanya ya, hari ini berbohong ya, itu nanti biasanya juga akan berbohong lagi di kemudian hari untuk menutupi kebohongan saya yang pertama. Terus kemudian teman-teman saya ya, kalau jenengan tahu cerita grup penggembala dengan domba dan serigala itu mungkin kalian akan bisa mengambil hikmah ya. Pertama seorang penggembala itu bilang, "Oh, tolong ada serigala," padahal tidak ada apa-apa ya kan. Kemudian seorang petani, banyak orang datang, kemudian dia bilang, "Wah, saya hanya berbohong, kena kamu." Nah, mungkin kalau sekarang itu dibully atau kena prank lah, mungkin begitu ya. Kena prank kalau sekarang, di prank gitu ya. Kemudian sore juga begitu lagi, dia minta tolong ada serigala, padahal tidak ada. Kemudian dia bilang, "Ah, kamu kena prank lah," kasarnya.
Sampai akhirnya yang ketiga, bener-bener ketika sudah matahari sudah mulai tenggelam, itu serigala datang beneran. Dan dia bawa teman-temannya. Ah, ini. Padahal sebetulnya si penggembala tadi dia mau minta tolong betulan. Karena dia tadi sudah ngeprank berkali-kali tadi. Kemudian dia minta tolong sampai suaranya habis. Dia tidak ada yang datang sama sekali dan tidak ada yang menolongnya. Ini bahaya. Jadi salah satu bahayanya adalah kamu tentu tidak akan dipercaya oleh teman-teman kamu, lingkungan kamu, keluarga kamu, ketika kamu sering berbohong, ketika kita sering berbohong. Kemudian yang selanjutnya ya, orang yang berbohong tentu itu lebih dekat kepada kemunafikan. Orang yang suka berbohong itu lebih dekat kepada kemunafikan. Karena pernah orang-orang munafik itu ya, orang-orang memang Islam tapi dia hanya masuk Islam goro-goro ya hanya itu tadi, mengadu domba. Omongan kini dol kono, omongan kono dol kene. Itu akan jatuh ke lembah munafik. Ya, jadi munafik itu berawal dari kita sering bohong. Kemudian Kanjeng Nabi juga bilang yang ketiga bahayanya ketika kita biasa berbohong, maka Kanjeng Nabi tidak mau memberi syafaat. Rasulullah SAW bersabda, sesudahku nanti akan ada pimpinan yang berbuat zalim dan berdusta. Siapa yang membenarkan kedustaannya dan membantu kezalimannya, maka tidak termasuk golongan dari umatku, dan aku tidak termasuk darinya, dan ia tidak akan mendapatkan telaga yang ada di surga. Ini menunjukkan sedikit peringatan ya bagi kita semua ya, supaya menghindari sifat pembohong. Karena ketika sifat pembohong itu ada ya, apalagi di pimpinan, itu sangat luar biasa efeknya. Mungkin seorang bos ya, senengannya goroi karyawani. Nah, atau sebaliknya, seorang karyawan itu senengannya membohongi atasannya. Contoh, sudah dikerjakan tugas kamu, belum bos, mohon maaf bos. Sudah bos, padahal belum dikerjakan. Ini juga sifat pembohong yang nanti akan berimbas bahwa wah, gak percaya hari ini, kemudian tidak akan dipakai ya. Atau malah juga bosnya juga bilang seperti itu ya, alasan rapat padahal dia di warung umpamanya, alasannya rapat bosnya, bos di mana, mau tidak tanda tangan bos, umpamanya seperti itu. Kemudian dia bilang oh masih rapat padahal si bos tadi sedang enak-enakan di warung umpamanya. Jangan ya, jangan sampai seperti itu. Budayakan sifat jujur. Ya, tulis apa yang kamu ketahui atau yang kamu lakukan, lakukan apa yang kamu tulis. Ya, terus kemudian yang paling parah tentunya adalah ketika panjenengan suka bohong, yaitu adalah panggenane ya atau tempatnya di neraka. Neraka itu ngeri sekali. Neraka itu ketika kamu nanti masuk, kita ya, jangan kamu nanti. Nah, ketika kita masuk neraka gara-gara sifat membohong kita, ya neraka itu dari mulai atas sampai dasarnya, Qariha itu dasar nerakanya. Itu perlu waktu 70 tahun, wing, tek baru nyampe. Bayangkan gimana naiknya nanti kalau kamu sudah masuk neraka, itu kan bahaya. Maka dari itu mari kita jauhi sifat membohong. Kemudian sebenarnya ada 7 ya. Ada yang belum. Ya. Tidak mampu melewati ujian, kemudian rizki kita tidak berkah. Jadi salah satunya yaitu rizki kita tidak berkah. Kalau hasil pekerjaan kamu itu dari membohongi atasan umpamanya, kemudian kamu digaji, ya berarti tentu gajimu itu akan pernah berkah. Kalaupun nanti itu kamu makan untuk anakmu dan kamu, tentu itu akan mendapat dampak yang tidak baik sehingga akan menjatuhkannya ke neraka. Jadi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.